Selamat malam. Setelah sekian purba, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin sertai hamba dan lidah hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan firman-Mu seperti apa yang Kau kehendaki. Dan buatlah agar jemaat-Mu ini bisa memahami apa yang hendak hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dari mulut yang sama, mengapa bisa keluar kutuk dan berkat selalu bersamaan? Itu tidak diizinkan ya. Dikatakan oleh Yakobus menegur orang percaya bahwa satu mulut bisa memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama mengeluarkan kutuk. Nah, itu di Yakobus 3 ayat 10 ya. Kita baca nanti ya. Kita buka di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu, bukan. Matius 12. Oh, salah berarti. Oh iya, lagi-lagi. Saya baca yang B itu loh maksudnya. Kita baca ada dari A. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Nah itu yang B ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah jika hati kita dipenuhi kasih, maka perkataan kita membangun gitu ya. Kalau hati kita dipenuhi iri hati, kebencian, itu perkataan kita pasti menjatuhkan seseorang gitu kan ya. Nah, saya kasih contoh dari Simon Petrus ya. Simon Petrus ini contoh hati yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi pada saat semua orang itu meninggalkan Yesus gitu ya, Petrus ini berkata sama Yesus, Tuhan, kemanakah kami mau pergi ini? Karena perkataanmu itulah perkataan yang hidup yang kekal gitu loh, perkataan hidup yang kekal. Nah, dari perkataannya Simon Petrus itu menunjukkan kalau perkataan dia itu perkataan yang mengasihi Yesus, itu keluar dari hati itu ya. Saya bandingkan dengan perkataan yang penuh dengan iri hati, kebencian itu seperti orang Farisi. Pada saat mereka sudah melihat mujizat-mujizat Yesus ya, tapi hati mereka, perkataan yang keluar dari mereka itu penuh dengan tuduhan dan fitnahan. Itu berarti menunjukkan bahwa hati mereka penuh dengan iri hati dan kebencian. Jadi itu bedanya. Kalau perkataan kita tuh membangun, damai ya kan, kalau orang bicara itu kita bisa membawakan damai, itu hati kita bersih, kasih. Tapi kalau kita menjatuhkan orang, menjelekkan, terus kita tuh kayak menjatuhkan orang gitu lah, itu ini. Nah, itu hati kita benci, iri hati gitu Isa. Itu nampak kok ya. Nah, sekarang contoh ya. Tahu di sini tahu kopi tuh. Tahu kopi ya di sini ya. Nah, gelas itu diisi kopi. Kalau gelasnya tumpah, yang tumpah apa? Ini teh sirup. Teh apa sirup? Kalau gelas isi kopi tumpah, yang tumpah kopi. Karena kopilah yang di dalam gelas. Sama dengan mulut kita. Kalau mulut kita itu, perkataan kita tuh buah. Hati kita ini akar. Jadi kalau akar kita seperti gelas tadi, kalau misalnya keluarnya kopi, gelas keluar, kenapa keluar kopi? Karena gelasnya berisi kopi. Kalau perkataan kita buruk, ya itulah isi hati kita. Tuh. Kita baca di Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Nah, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ulang. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, jadi Tuhan menghendaki apa?
perkataan yang membawa damai itu tadi. Ya, seringkali masalah itu bukan dari peristiwanya, tetapi kata-kata yang keluar dari ucapan kita ini. Tuhan itu ingin kita tuh menjadi pembawa damai, bukan yang menyulut emosi. Ya, contoh ya, saya kasih contoh Daud itu di Samuel 25 ayat 2 sampai 39. Daud ini lagi marah sama Nabal. Tapi jadi gini, Daud ini marah sama Nabal karena Daud ingin membalas perbuatan Nabal. Karena ucapannya Nabal, perkataan Nabal, sehingga Daud itu marah gitu. Tapi kemudian Abigail ini mendatangi Daud dengan perkataan yang penuh bijaksana dan perkataan yang penuh hormat. Sehingga dari kata-kata Abigail itulah menenangkan Daud. Sehingga Daud tidak jadi melakukan tindakan yang salah. Yang akhirnya Nabal akhirnya mati. Nah terus akhirnya Daud bilang, oh terima kasih Tuhan atas itu. Itu semua ada di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 39, kalian baca di rumah gitu ya. Kalau baca di sini nanti sampai jam 10 gitu ya. Nah ya dibaca, oke. 1 Samuel 25. Kita ya udah dibaca aja 1 Samuel 25 ayat 39 aja. Oh, nah ini ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Nah, Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Nah, yang penting apa yang atas tuh? Oh. Ya, perkataannya. Ya, perkataannya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi Abigail itu melarang Daud melakukan tindakan yang salah, tapi Tuhanlah yang membalaskan dendam gitu loh. Maksudnya bukan dendam ya, maksudnya membalaskan gitu loh, ya kan? Nah. Jadi perkataan yang maksud saya adalah perkataan yang penuh hikmat itu dapat menghindarkan atau tidak menjadikan konflik yang besar gitu loh. Ya. Contoh, makan bakso. Di sini tahu bakso. Tahu bakso bukan tahu bakso. Nah, misalnya satu orang nih berkata begini, aku mau bakso. Nah, lalu temannya bilang, gak bisa kayaknya jam segini, soalnya gak nututi. Coba nanti dilihat ya, kalau misalnya nututi kita berangkat, kalau gak nututi ya kita gak jadi berangkat ya. Adem gak suasananya? Bisa memahami kan temannya? Oke, coba diulang lagi. Aku pengen bakso, makan bakso yuk. Terus temannya bilang, emang kamu dari tadi belum kenyang apa? Hah? Jam segini mau makan bakso lagi? Ya dilihatlah nanti, bisa makan bakso apa tidak. Temannya gak jadi tenang, malah tersulut emosi. Benar gak? Padahal kata-katanya sama, ya gak? Nah, jadi perkatakanlah yang baik, perkatakan yang membawa damai gitu. Jangan menyulut emosi atau menimbulkan kegeraman bagi orang lain. Kita baca di Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Nah, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Aduh, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Aduh, itu ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Nah, oke. Jadi kata-kata yang baik itu dapat menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang sedih, bahkan dapat orang yang putus asa itu loh, dapat memberi kekuatan bagi orang yang putus asa. Nah, seperti itu ya. Contoh perempuan yang tertangkap bersinah. Tahu kan ceritanya? Perempuan tertangkap bersinah. Saat banyak orang itu hendak mau menghukum perempuan itu, tetapi Tuhan tidak menghukumnya. Tuhan pun juga tidak mempermalukan dia di depan umum. Setelah orang itu pergi, Tuhan berkata apa? Aku pun tak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dijamin perempuan itu bertobat. Ya. Jadi perkataan itu
perkataan Yesus itu loh, tenang, damai, seperti itu. Yesus tidak membenarkan dosanya. Sama seperti kita juga tidak membenarkan kelakuan orang A, orang B, orang C, orang D contohnya. Tetapi perkataan Yesus tadi itu perkataan yang membawa damai, perkataan yang membawa ketenangan. Dijamin orang tersebut akan berubah. Jangan yang, kamu, yang ada dia tidak menangkap, malah emosi. Jadi kebenaran yang menurut firman Tuhan ya, bukan kebenaran yang menurut pikiran kita, tapi kebenaran yang menurut firman Tuhan itu bisa kita sampaikan asal sesuai dengan perkataan yang lembut tadi, dengan penuh kasih. Dijamin akan ada pemulihan bagi orang tersebut, bukan kehancuran dan bukan sakit hati ya. Oke, jadi kita sendiri juga memiliki refleksi ya, apakah kata-kata saya ini sering membangun ataukah menjatuhkan orang sekitarku, ataukah apakah kata-kataku ini bisa menjadi berkat pada saat saya bicara bagi orang lain, seperti itu ya. Kita buka di Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ulang. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kenapa? Ini firman Tuhan loh ya. Karena perkataan yang melukai itu meninggalkan luka yang dalam bagi orang lain. Seseorang mungkin lupa apa yang telah ia katakan, tetapi si A ini lupa apa yang telah ia katakan, tetapi si B ini ingat akan hinaan dan kata-kata dari si A tadi. Jadi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk hati-hati dalam bicara. Saya kasih ilustrasi ya. Seorang ayah, dia itu bilang sama anaknya, kalau kamu marah, satu paku tempel tembok. Jadi setiap kali anak itu marah, paku itu ditempel ke tembok. Tok, 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 tok. Setelah sekian purba gitu ya, pakunya itu banyak. Nah, kemudian ayahnya itu bicara sama anak itu. Coba kamu ambil satu-satu pakunya. Nah, terus ayahnya itu bilang sama anaknya, kamu lihat itu, dinding itu. Pakunya memang sudah semuanya diambil, tapi lubangnya masih ada. Nah itu, jadi begitu juga dengan perkataan kita, ya. Kita mungkin bisa gampang minta maaf, aku minta maaf ya, meskipun aku gak merasa bersalah sih, gitu. Aku minta maaf, ya terserah sih kamu maafin aku, pokoknya aku minta maaf gitu ya. Nah, jadi tapi kata-kata itu loh, meninggalkan luka yang dalam bagi orang lain. Jadi hati-hati sebelum kamu berbicara. Itu firman Tuhan yang bicara gitu ya, bukan saya. Jadi kita sama-sama belajar, saya, saudara sama-sama belajar. Perkataan kita yang membawa damai. Tuh. Kita baca di Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Takut. Ya kan? Coba ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jadi ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan tidak hanya melihat tindakan kalian, tapi Tuhan juga melihat perkataan apa yang keluar dari mulut kalian tanpa kalian pikirkan akibatnya. Jadi maksud Tuhan adalah suatu hari mungkin kita lupa apa yang kita sudah ucapkan, tetapi Tuhan gak lupa, apalagi manusia. Ya, ingat gitu loh. Jadi kalau setiap kali kita mau berkata buruk tak apa, punya baroh, pengendalian diri. Karena itu pakailah mulut kita itu hanya untuk
Memuji Tuhan. Untuk apa? Memberkati, bukan untuk mengutuki. Untuk memberkati, menguatkan, menghibur. Terus kita bisa membawa damai bagi sesama kita, gitu ya kalau kita bicara itu. Nah, bukan saya yang bicara ya, firman Tuhan ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pilih berkat, bukan kutuk. Kita baca di Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi pilih berkat atau kutuk? Berkat. Pilih berkat. Jadi pilih kita diberkati dan pilih untuk memberkati. Bukan untuk mengutuk dan dikutuk. Ya, oke. Jadi hati yang dipenuhi kasih Kristus itu tidak akan nyaman mengeluarkan berkat dan kutuk secara bersamaan. Oke, jadi kesimpulannya apa tadi? Pilih berkat. Perkataan kita tuh mencerminkan isi hati kita. Tuhan menghendaki perkataan yang membawa damai dan juga perkataan yang menyembuhkan, bukan melukai. Kita harus membawa perkataan kita tuh penuh damai bagi sesama kita ya. Oke? Amin. Amin. Oke, sekarang kita berdoa ya. Sudah selesai firman-Nya. Ya, teenager lah. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika selama ini perkataan kami pernah menyakiti orang, menjatuhkan orang lain ataupun menghakimi orang lain Tuhan. Dan saat ini Kau tolong Tuhan supaya Kau murnikan hati kami Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari mulut kami ini hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberkati orang, menguatkan dan menghibur orang lain ya Tuhan. Dan biarlah setiap kata yang kami ucapkan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.